Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridno Fali, NPM 18460410115 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas FISIP, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mata kuliah tentang advokasi kebijakan publik, di mana studi kasus saya yang saya ambil adalah perihal advokasi pembangunan Mall Taman Living Plaza di Lampung. Latar belakang masalah, pertumbuhan pasar modern di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi. Berbagai jenis pasar modern seperti minimarket, supermarket, hypermarket, maupun mal-mal perbelanjaan begitu menjamur dan keberadaannya menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar, antara lain menggeser keberadaan pasar-pasar tradisional. Aryani 2011. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Pendirian pusat perbelanjaan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kota yang bersangkutan. Pembangunan pusat perbelanjaan juga harus disertai dengan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta menghitungkan keberadaan pasar tradisional. Dalam pembahasan ini akan mengangkat permasalahan tentang dampak pembangunan Mall Living Plaza Lampung di Jalan JA Pagar Alam, Kelurahan Raja Basa, Nyunyai, Kota Bandar Lampung. Permasalahan tersebut berdasarkan dari sisi lingkungan yang mengakibatkan lingkungan sekitar pembangunan menjadi terkena dampaknya. Bukti permasalahan. Adanya pembangunan Mall Living Plaza di Jalan JA Pagar Alam, Kelurahan Raja Basa, Nyunyai, Kota Bandar Lampung mengakibatkan dampak yang cukup sulit terutama pada sektor lingkungan. Rencana pembangunan pusat perbelanjaan Living Plaza Lampung di Kelurahan Raja Basa Nyunyai, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, tepatnya di dekat SPBU Raja Basa, oleh PT 328 disoroti beberapa pihak. Pasalnya, daerah tersebut merupakan daerah dataran rendah yang rawan banjir yang menyebabkan jalan ditutup karena air meluap ke jalan. Merupakan akibat adanya pembangunan Living Plaza dengan adanya pembangunan tembok pembatas dengan sungai yang merupakan lokasi pembangunan tersebut adalah daerah resapan air. Akibatnya, arus lalu lintas terganggu karena kendaraan tidak dapat melewati jalan yang digenangi banjir dan ketinggian. Selain itu, di daerah sekitar pembangunan Lampung Living Plaza tersebut merupakan daerah rawan banjir dan apabila dilakukan pembangunan maka akan semakin memperparah banjir di lokasi tersebut. Dari permasalahan tersebut, kami ambil contoh permasalahan yaitu warga di sekitar Bontang City Mall atau BCM mengaku kerap kebanjiran sejak proses pembangunan gedung dimulai. Salah satu pemicunya adalah buruknya saluran drainase. DPRD Bontang mengatakan kerap menerima keluhan warga terkait hal tersebut. Sebab itu, dia meminta kepada seluruh pihak terkait segera menyelesaikan persoalan itu. Ketua Komisi 3 DPRD Bontang, Amir Tosini, menyampaikan, dari informasi warga yang dia terima, pihak perusahaan pernah berkomitmen mengganti rute rugi drainase lama dengan memasang gorong-gorong untuk saluran air. Tetapi saluran air di drainase yang dijanjikan perusahaan tak kunjung dipasang gorong-gorong. Lantas warga kecewa hingga dilakukan penutupan saluran air. Dari contoh kasus permasalahan di atas, bentuk pembangunan Bontang City Mall atau BCM mengakibatkan terjadinya banjir. Maka dari contoh kasus yang diperlukan pemecahan solusi akibat dampak dari pembangunan mall tersebut, yaitu terutama bagi sektor lingkungan yang terdampak dari pembangunan tersebut. Kemudian jika saya menjadi aktivis atau penggiat NGO, apa sih yang harus saya lakukan? Yaitu dalam menyikapi permasalahan di atas, saya sebagai aktivis lingkungan berasal dari NGO akan melakukan tindakan, yaitu yang pertama, pemerintah Kota Bandar Lampung juga harus tegas jika memasang ada pelanggaran yang dilakukan korporasi yang merugikan rakyat, harus diberi sanksi tegas serta tidak mengeluarkan izin di lokasi yang memang rawan bencana dan tidak sesuai dengan tata ruang. Yang kedua, yaitu pembangunan harus memikirkan dampak lingkungan agar di sekitar tempat proses pembangunan mall. Selain itu, beberapa pemangku kebijakan juga harus membicarakan dampak dari pembangunan. Salah satunya adalah banjir yang sering terjadi di Nyunyai, tempat proses pembangunan mall. Banjir yang kerap terjadi selama ini disebabkan debit airnya lebih besar dibandingkan gorong-gorong yang melewati Jalan Zainal Abidin Kota. Berdasarkan
berbagai instansi terkait harus segera membahas segala dampak pembangunan itu, terutama dampak banjir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata atau berkata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.